Ya, ini sebenarnya pertanyaan gampang aja ya. Oke, sekarang kita memperbaiki, ibaratnya saya nggak terlepas dari orang Aceh. Bilang di Aceh memperbaiki apa yang penerapan dari BH dan syariat Islam diterapkan di Aceh saat ini. Suatu saat syariat Islam yang diterapkan dan peraturan di BH sudah terbentuk benar, bagus, sudah daripada sekarang. Itu pas suatu saat akan tidak jadi negara di dalam negara secara langsung. Ngerti maksud saya nggak? Saya memahami, mungkin kalau kita melihat penerapan syariat Islam di Aceh sebut terlebih dahulu, semuanya itu aman lagi. Syariat Islam di Aceh yang saat ini sudah diterapkan, itu sebenarnya adalah pemicu juga untuk di daerah-daerah lain. Ya. Indonesia itu negara yang cenderung sekuler. Indonesia terbentuk, Indonesia terbentuk bukan hanya dari Islam, tapi dari banyak macam. Dan dari sejarah terbentuk Indonesia sendiri bisa dilihat bahwa waktu itu Soekarno sendiri pun juga menentang Piagam Jakarta dengan dia nggak setuju, karena kalau diterapkan Piagam Jakarta, Indonesia tuh mungkin cuma Jawa, Aceh dan sebagian sebelah sananya ya, daerah yang lain nggak masuk. Yang apakah dengan perbaikan syariat Islam diterapkan dan apakah itu akan ada ketakutan suatu saat ada negara dan negara secara nggak langsung? Saya agak distrakt dari ketika saya menjelaskan di sini. Mungkin kalau kita berpegang, mungkin saya nggak sempat baca 114-144 halaman dari Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2000 yang salah satu yang mengatur bagaimana kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam di Aceh. Namun kita dijelaskan secara spesifik, secara rinci hal-hal yang ditakutkan oleh pemerintah pusat di sana, mengatur bagaimana batasan-batasan penerapan syariat sendiri. Secara umum, secara politis saya nggak ngerti bagaimana di masa mendatang. Namun mungkin saya berpikir bagaimana mengawal ini dulu terlebih dahulu, dan itu saya tidak memahami secara umum bagaimana permasalahan terjadi di daerah lain, apakah terjadi hutan ataukah mereka berlandaskan dari aspirasi bawah. Karena Aceh ya seperti di awal bilang merupakan suatu daerah dengan keistimewaan sendiri dan sudah diakui oleh Soekarno karena berlandaskan masih baik 95% itu adalah Islam tapi bukan bagi Muslim, berbeda ya seperti itu. Ya dia kalau kita mau lebih jauh saya kurang memahami. Cuma itu dijelaskan lebih lanjut di Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 bagaimana pengaturan-pengaturannya dan antisipasi supaya tidak berkembang terlalu jauh. Tapi itu biji saya nggak bisa bilang. Boleh sebagai orang luar negeri yang hidup di Aceh kasih komentar. Yang saya lihat ini syariat waktu itu diintroduksi oleh pemerintah di Jakarta waktu konflik, bukan oleh orang Aceh sendiri. Dan waktu itu menurut saya interpretasi pemerintah yang Megawati, dia bukan fundamentalistik Islamnya, mau bikin retak antara GAM dan masyarakat dengan introduksi syariat waktu itu. Saya lihat sendiri kalau ke kampung-kampung Bilbao tidak ada masalah untuk orang Aceh di kampung-kampung umumnya sering tidak pakai. Hanya kalau dia ke kota dia takut dari WH ya. Tapi saya lihat ini kelompok yang di luar Aceh kadang-kadang lebih radikal. Namanya Jawa Barat tadi disebut. Dan saya kira karena ini segi moral mereka, masyarakat harap oleh agama moral anti korupsi lebih kuat. Di sana masalahnya. Itu pendapat dari mata di luar. Terima kasih Pak. Saya mungkin juga kesan juga mungkin. Bukan pertanyaan. Saya pribadi saya lebih cenderung seirama dengan Pak Kuman dan keseluruhannya ya. Tapi juga menarik sekali pendapat dari Bung Reza yang mengertikan syariat Islam dari segi modern, artinya Islam yang sejajar dengan hak asasi manusia, dengan demokrasi modern, seperti yang juga yang saya artikan seperti itu juga. Saya juga Islam juga ya. Tapi ada pertanyaan dari teman tadi mahasiswa,
Tapi apakah itu tidak berlawanan dengan konteks negara Indonesia yang mempunyai konstitusi? Dalam hal itu memang juga sulit dijawab. Tapi saya mengertikan bahwa jawaban saudara Reza ini sepertinya kan nggak begitu bagaimana gitu. Jadi keterpaksaan menyelamatkan syariat Islam yang sudah kadung. Padahal sesungguhnya tanpa itu tidak bisa, karena hak asasi manusia dan demokrasi sudah mencakup juga syariat Islam. Artinya syariat Islam kalau diartikan secara modern, ya, dan intinya sesungguhnya tercakup dalam demokrasi, dalam hak asasi manusia. Jadi sesungguhnya keterpaksaan tadi saya bisa memahami, tapi sesungguhnya menurut saya bukan jalan keluar juga. Tapi itu nanti yang berdasarkan juga bukan kita ini, tapi disediakan oleh sejarah. Tapi yang terang dengan adanya diskusi seperti ini, saya sebagai orang yang sudah lama di luar negeri memberikan gambaran yang positif lah. Artinya yang tadi saya agak was-was dengan Indonesia ya, yang saya cinta ya. Hari ini saya merasa lebih gembira lah, lebih optimis bahwa toh nanti setelah bisa mengatasi kemiskinan, bisa mengatasi sosial budaya, nanti soal agama itu lama-lama juga akan mereda lah itu. Karena nanti akarnya kan masalah ekonomi, sosial, masalah kemiskinan, masalah korupsi, itulah yang kadang-kadang agama disalahgunakan. Tapi kalau kita sebagai umat yang umat Tuhan, saya kira kita ingin yang baik. Kira-kira itulah kesan saya. Terima kasih. Berdiri. Biar masuk kamera. Pertanyaan tentang apa juga? Cuma tanggapan, ya, kayak Bapak itu bilang tadi di mana dicetuskan, maksudnya syariat Islam itu timbul gitu, itu juga nggak lepas dari yang namanya politik gitu loh. Dulunya pada masa GAM, pada masa di mana daerah operasi militer itu masih ada di Aceh, masyarakat Aceh dan GAM itu nggak bisa dibedain gitu loh. Jadi tentara-tentara atau militer-militer gitu yang ngambil orang itu mereka nggak tahu itu GAM. Bisa aja tetangga bilang, oh iya kemarin gue lihat ya Pak, aku lihat di situ ada orang-orang GAM gitu. Itu besok udah nggak ada lagi gitu loh. Nah karena keterdekatan itu gitu loh, dan mungkin mungkin Indonesia juga takut gitu, nggak tahu kenapa nggak mau kehilangan Aceh mungkin. Nah dari situ mereka mungkin tahu agama itu cuma satu-satunya cara gitu loh untuk bisa memprovokasi semuanya gitu loh. Jadi di mana masyarakat Aceh ditarik dari GAM, dan sekarang setelah adanya perjanjian, masyarakat Aceh bisa bilang gini, GAM itu nggak baik. Dulu waktu masih ada daerah operasi militer, siapa sih yang nggak kenal GAM? Masyarakat Aceh semua kenal, siapa aja itu tahu gitu loh. Jadi kayak masalahnya adalah militer yang dari Jawa misalnya yang ke Aceh gitu, itu kita aja bisa bedain di mana militer Aceh sendiri gitu loh. Di mana militer Aceh juga masih bisa kong kali kong sama GAM, sama yang dikirim dari Jawa sana gitu. Jadi itu politik gitu loh. Jadi sampai sekarang di mana kalau Tia sekarang di sini baru 2 tahun di sini gitu loh. Sebelum Tia kemari aja dan setelah Tia pulang tahun kemarin itu aja udah beda banget gitu. Dimana masyarakat Aceh yang cuma dari dulu juga monoton gitu, ngelihatnya cuma itu gitu loh. Tapi sekarang kayak memang udah itu, lu tuh semua harus lihat kemari loh gitu. Lu nggak boleh lihat yang sana lagi gitu. Kalau lu misalnya kalau mau hidup harus lihat yang di sini, harus ngikutin gitu loh. Jadi kayak di bawah sadar gitu, memang semua masyarakat Aceh ngikutin itu gitu. Apalagi di mana histori masyarakat Aceh yang tua-tua nggak bisa itu. Kalau ada syariat Islam senangnya minta ampun. Kecuali orang-orang muda gitu. Tapi orang-orang muda di Aceh jangan salah, itu mulutnya nggak bisa dibuka. Sempat buka, pemerintah bisa ngelakuin apa aja di sana.